Shalom bagi saudara sekalian, marilah kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita berdoa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari anaknya Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Saudara terkasih, firman Tuhan yang menjadi nas khotbah dalam kebaktian rumah tangga Epistel Minggu tanggal 25 Mei tahun 2025 tertulis dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-16 ayat yang ke-19 hingga ayat 34. Demikian firman Tuhan. Ketika tuan-tuan perempuan itu melihat bahwa harapan mereka akan mendapat penghasilan lenyap, mereka menangkap Paulus dan Silas, lalu menyeret mereka ke pasar untuk menghadap penguasa. Setelah mereka membawa keduanya menghadap pembesar-pembesar kota itu, berkatalah mereka, katanya, orang-orang ini mengacau kota kita ini karena mereka orang Yahudi, dan mereka mengajarkan ada istiadat yang kita sebagai orang Rom tidak boleh menerimanya atau menurutinya. Juga orang banyak bangkit menentang mereka. Lalu pembesar-pembesar kota itu menyuruh mengoyakkan pakaian dari tubuh mereka dan mendera mereka. Setelah mereka berkali-kali didera, mereka dilemparkan ke dalam penjara. Kepala penjara diperintahkan untuk menjaga mereka dengan sungguh-sungguh. Sesuai dengan perintah itu, kepala penjara memasukkan mereka ke ruang penjara yang paling tengah dan membelenggu kaki mereka dalam pasungan yang kuat. Tetapi kira-kira tengah malam, Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan puji-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Ketika kepala penjara itu terjaga dari tidurnya dan melihat pintu-pintu penjara terbuka, ia menghunus pedangnya hendak membunuh diri, karena ia menyangka bahwa orang-orang hukuman itu telah melarikan diri. Tetapi Paulus berseru dengan suara nyaring, katanya, jangan celakakan dirimu, sebab kami semuanya masih ada di sini. Kepala penjara itu menyuruh membawa suluh, lalu berlari masuk, dan dengan gemetar tersungkurlah ia di depan Paulus dan Silas. Ia mengantar mereka keluar sambil berkata, "Tuan-tuan, apakah yang harus aku perbuat supaya aku selamat?" Jawab mereka, "Percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus, dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu." Lalu mereka memberitakan firman Tuhan kepadanya dan kepada semua orang yang ada di rumahnya. Pada jam itu juga, kepala penjara itu membawa mereka dan membasuh bilur mereka. Seketika itu juga ia dan keluarganya memberi diri dibaptis. Lalu ia membawa mereka ke rumahnya dan menghidangkan makanan kepada mereka. Dan ia sangat bergembira bahwa ia dan seisi rumahnya telah menjadi percaya kepada Allah. Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara terkasih, melaksanakan tugas pemberitaan Injil adalah suatu tugas yang begitu mulia, karena memang demikianlah Tuhan mengutus kita agar semua orang percaya pada Yesus. Namun untuk melaksanakan tugas pemberitaan Injil itu tentunya bukan perkara yang mudah, sebab akan ada banyak tantangan yang hadir di sekitarnya. Akan muncul sikap yang menerima maupun yang menolak. Demikian halnya yang dialami oleh Paulus dan Silas dalam mewartakan Injil yang mereka lakukan. Ada orang yang menyambut baik berita Injil yang mereka sampaikan, seperti Lydia, penjual kain ungu di kota Tiatira, akhirnya menjadi seorang pengikut Yesus lewat penginjilan Rasul Paulus. Namun di saat mereka masih berada di Filipi, ada juga orang-orang yang tidak senang dengan kehadiran Paulus dan Silas di sana. Ada seorang hamba perempuan yang memiliki roh tenung yang dapat meramal. Perempuan itu selalu mengganggu Paulus dan Silas. Oleh karena situasi yang mengganggu itu, maka Paulus mengusir roh jahat yang ada pada perempuan itu. Dan akibatnya, para majikan dari perempuan itu
menjadi marah karena roh tenung, roh untuk meramal yang ada dalam diri perempuan itu telah diusir Paulus. Mereka menyadari bahwa kesempatan mereka untuk memperoleh uang sudah hilang. Itulah sebabnya mereka menangkap Paulus dan Silas, memfitnah mereka dengan tuduhan bahwa Paulus dan Silas telah mengadakan kekacauan di sana. Lalu mereka didera, dihukum cambuk beberapa kali, dan dimasukkan ke dalam penjara yang paling dalam dan memasung mereka di sana. Hukuman yang menimpa Paulus dan Silas adalah hukuman yang begitu menyesakkan hati, di mana mereka sesungguhnya tidak melakukan suatu hal yang jahat, namun mereka harus didera dan dihukum. Namun inilah yang menjadi suatu tantangan yang besar bagi setiap orang yang percaya ketika ia memberitakan Injil. Semua itu harus dilalui oleh orang yang sungguh-sungguh memberitakan Injil. Begitu besarnya hukuman yang ditimpakan kepada Paulus dan Silas. Tidak ada keadilan di sana. Mereka dianggap seperti penjahat yang paling berbahaya, sehingga harus dipenjarakan dalam ruang yang paling ketat penjagaannya. Namun di tengah situasi tersebut, Paulus dan Silas tidak mau dikalahkan oleh rasa takutnya. Namun di tengah situasi yang demikian, Paulus dan Silas tetap tidak takut untuk mewartakan Injil, menyaksikan Kristus di tengah-tengah kehidupan setiap orang. Sekalipun tubuh mereka saat itu di penjara, kakinya terpasung, namun semangat mereka tidak ikut terpenjara, tidak ikut terpasung. Dari penjara itu, tepat pada tengah malam, Paulus dan Silas, di tengah penderitaan yang mereka rasakan, mereka berdoa dan bernyanyi memuji Tuhan. Adapun orang-orang yang ada di penjara itu turut mendengarkan doa dan nyanyian mereka. Paulus dan Silas tidak takut sedikit pun. Justru di tengah situasi itu, mereka menunjukkan kesetiaan dan kesungguhannya sebagai orang Kristen. Lalu selanjutnya, suatu peristiwa yang tidak diduga pun terjadi dengan hadirnya gempa bumi yang hebat yang membuat sendi-sendi penjara itu pun menjadi goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jemaat Tuhan, dari satu sisi kita melihat bahwa gempa bumi itu menjadi suatu jalan untuk membebaskan Paulus dan Silas, sebab pintu penjara sudah terbuka dan belenggu mereka juga sudah lepas. Paulus dan Silas dapat menggunakan kesempatan itu untuk melarikan diri. Namun Paulus dan Silas tidak memandang situasi itu menjadi ajang kesempatan bagi mereka untuk kabur dari penjara. Sekalipun belenggu sudah terlepas, namun mereka tetap berada dalam penjara. Mengapa mereka tidak segera keluar dari penjara itu? Jawabannya adalah karena mereka adalah orang benar yang tidak perlu lari dari penjara yang bukan tempat mereka. Mereka juga tidak mau mencoreng citra mereka menjadi pelarian dari penjara. Seandainya mereka lari, maka orang banyak akan mencap mereka sebagai pelarian dari penjara. Mereka akan membenarkan semua tuduhan yang jahat terhadap Paulus dan Silas, dan akibatnya orang banyak pasti akan menolak kekristenan. Jemaat yang terkasih, di tengah situasi gempa yang dahsyat itu, dikatakan dalam ayat 27, kepala penjara itu pun terbangun dan melihat pintu-pintu penjara terbuka. Ia merasa bersalah karena menganggap dirinya telah lalai dan membiarkan tahanan kabur dari penjara. Tentunya ia tahu apa risiko yang harus ia tanggung oleh karena kelalaian si penjaga penjara itu. Lalu ia hendak bunuh diri. Namun di saat itulah Rasul Paulus menegurnya agar kepala penjara itu tidak bertindak bodoh, sebab mereka masih ada di dalam penjara. Dengan rasa takut, akhirnya kepala penjara itu pun melihat sendiri bahwa Paulus dan Silas masih ada di dalam penjara, sekalipun penjara itu sudah terbuka. Kepala penjara itu pun sadar bahwa memang
Paulus bukanlah penjahat. Ia pun merasa takut akan peristiwa yang terjadi itu, lalu tersungkur di depan Paulus sebagai tanda rasa syukurnya bahwa ia telah selamat dari rasa takut bahkan ancaman maut saat itu. Kepala penjara itu sadar bahwa jika ia selamat pada saat itu, tentu bukanlah karena suatu kebetulan. Hal itulah yang telah menghentakkan hatinya atas peristiwa yang telah terjadi itu. Ia sadar kalau saat itu ia memang telah diselamatkan. Namun suatu waktu bisa saja hal yang lebih sulit terjadi dalam kehidupannya, dan belum tentu ada yang menyelamatkannya. Dan atas kebutuhan akan perlunya keselamatan itu, maka kepala penjara itu pun bertanya kepada Paulus, apakah yang dapat ia lakukan supaya ia selamat? Rasul Paulus langsung meresponnya dengan berkata, percayalah kepada Tuhan Yesus Kristus dan engkau akan selamat, engkau dan seisi rumahmu. Jemaat yang terkasih, percaya kepada Tuhan Yesus adalah satu-satunya jalan kepada keselamatan untuk beroleh hidup yang kekal. Tidak ada jalan yang lain di luar daripada itu. Hal itu pun disambut baik oleh kepala penjara itu. Ia menyambut kedatangan Paulus dan Silas di rumahnya, menerima pemberitaan Injil yang disampaikan Rasul Paulus. Kepala penjara itu beserta seisi rumahnya memberi dirinya dibaptis dan percaya pada Yesus. Apa yang telah mereka rasakan itu membuat mereka begitu bergembira karena sudah selamat dan percaya pada Tuhan Yesus. Saudara terkasih, sungguh tak terselami segala rancangan Allah dalam kehidupan ini. Banyak hal yang kadang membuat kita bertanya-tanya dikala kita menghadapi berbagai kesulitan dalam hidup. Namun sesuatu yang tidak kita duga dapat terjadi di luar dari batas kemampuan kita. Sebagaimana halnya yang dialami oleh Rasul Paulus. Di sini kita melihat bagaimana Allah senantiasa menyertainya di tengah setiap perjalanan hidupnya. Bahkan di dalam penjara dan terbelenggu sekalipun, Tuhan selalu memperhatikannya. Apa yang dialami oleh Paulus bisa saja kita alami oleh karena kesetiaan kita dalam mengikut Tuhan Yesus, yang membuat kita dibenci, dicela, dianiaya oleh karena kebenaran itu. Namun ketahuilah bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan setiap hambanya, setiap orang yang percaya, yang sungguh-sungguh melayaninya. Tuhan dapat mendatangkan berbagai peristiwa di sekeliling kita untuk menyatakan keagungan kuasa-Nya, sehingga orang lain turut menyaksikannya dan beroleh keselamatan. Di Minggu Rogati ini, kita belajar dari firman Tuhan, agar kiranya kita selaku orang yang percaya senantiasa bertekun dalam doa dalam segala keadaan apapun juga. Doa adalah napas hidup orang yang percaya. Doa adalah jembatan kita untuk berjumpa dengan Tuhan. Doa tidak dapat dibatasi oleh apapun juga, apakah itu penjara yang paling menakutkan atau belenggu yang paling kuat sekalipun, tak dapat memisahkan kita dari Allah. Sebagai orang percaya, marilah kita senantiasa bertekun dalam doa. Firman Tuhan berkata dalam Roma 12 ayat 12, bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Jemaat yang dikasihi Tuhan, maka dengan demikian, yakin dan percayalah bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Dia pasti mendengarkan apa yang kita mohonkan dalam doa kepadanya, dan Dia pasti akan memberikannya indah dan tepat pada waktunya, seperti yang Ia rancangkan bagi kita. Jemaat yang terkasih, bersukacitalah senantiasa di dalam memberitakan firman Tuhan. Jangan takut, jangan khawatir, berserah sepenuhnya kepada Tuhan. Yakin dan percayalah, segala rancangan Tuhan yang terbaik akan menyertai perjalanan hidup kita, menyertai kita di tengah-tengah semangat kita untuk mewartakan Injil Kristus. Tetaplah bertekun dalam doa. 1 Tesalonika 5 ayat 17 berkata, tetaplah berdoa. Amin. Kita berdoa.
Terpujilah Engkau ya Tuhan Allah yang memanggil kami di tengah-tengah kehidupan ini, menjadi saksi-Mu untuk mewartakan Injil. Biarlah Tuhan selalu memperlengkapi kami dengan Roh-Mu yang kudus, dengan kesetiaan yang sungguh-sungguh memberitakan kebenaran sejati di dalam nama-Mu saja. Tuntun kami Tuhan agar menjadi pribadi yang selalu bertekun dalam doa, dan selalu meyakini bahwa Tuhan selalu memberikan jawaban atas doa-doa kami, sehingga senantiasa kami bertekun dalam doa dan meyakini Tuhan selalu menjawab doa kami. Bagi-Mu pujian hormat kekal sampai selama-lamanya. Amin.